Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk second opinion kalian saja dan untuk nambah wawasan kalian aja bahwa sebenarnya apakah benar channel yang baru monet itu susah banget untuk dapatin dolar atau channel yang baru monet itu benar-benar penghasilannya nggak bisa kita andelin. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal itu semua, di mana ya mungkin anggapan orang-orang bahwa channel yang baru monet itu paling ya di bawah $1, paling di bawah 10.000, cuman Rp100 dan lain sebagainya. Jadikan ini sebuah motivasi, ini bukan untuk pamer, tapi kalian harus sadar ada ilmunya untuk mencapai ke sana. Ada wawasan yang harus kalian pahami untuk bisa ke titik di sana. Jadi jangan disamakan. Orang-orang yang mungkin masih belum mengetahui tentang YouTube atau orang-orang yang hanya tahu kulitnya saja akan menilai ini penghasilan susah banget untuk didapatkan oleh pemula. Ya, pemula bakal setelah monet cuman dapat paling 1.000 perak, 2.000 perak, Rp150 dan lain sebagainya. Enggak ya, tapi ini adalah fakta yang terjadi dan ini saya lakukan berkali-kali. Yuk, kita akan bahas. Ini adalah salah satu channel saya ya teman-teman, ini laporan 90 hari terakhir dan teman-teman bisa lihat di sini channel ini baru pertama kali monet. Teman-teman bisa lihat channel ini di tanggal 11 Februari 2023 langsung mendapatkan 48.000. Lalu di sini 65.000, terus kemudian sempat turun dan beranjak naik sempat sehari itu 124.000 di tanggal 8 Maret. Dan di tanggal 25 Maret hari Sabtu kemarin sebesar 141.000. Ya, ini membantah anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa channel pemula itu yang baru monet terus kemudian hari pertama kedua itu pasti terseok-seok dan pasti berat untuk mendapatkan $1 pertama. Bahkan untuk $1 itu sangat berat. Ini membuktikan bahwa itu salah besar. Kalau kita kursin dolar, ini sehari sudah bisa dapat $3. Nah, kata siapa? Sehari baru monet itu semuanya bakal dapat uang kecil. Nah, ini kenapa saya selalu bilang bahwa teman-teman ada beberapa tipe nih, tipe konten atau tipe channel, di mana channel itu memang dipupuk dari awal, dibangun dengan rapih, dibangun dengan organik dan alami. Ya, dia perkembangannya itu benar-benar alami, yaitu yang orang yang nonton ya memang suka dengan kontennya. Para subscriber itu ya memang subscribernya itu suka dengan konten-konten channel tersebut. Setiap ada video baru, orang-orang tersebut, para subscriber tersebut mau dengan ikhlas dan rela tanpa mengharapkan imbalan apapun menonton videonya. Ya, saya yakin setiap video baru yang diupload akan ditonton para subscriber setia tersebut. Alhasil, channel tersebut akan dipupuk dan channel tersebut akan memberikan cukup banyak views sehingga mendapatkan banyak penghasilan. Nah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui juga, bahwa di YouTube itu ada istilah namanya CPM dan juga ada istilah yang namanya RPM, ya, RPM. Maksudnya bagaimana? Kita akan fokus aja di RPM deh. RPM itu adalah penghasilan per 1.000 views. Jadi kalau dalam satu hari video kalian ditonton 1.000 orang, itu kalau RPM-nya sekitar 10.000 ya kalian cuma dapat Rp10.000. Kalau RPM-nya 20.000 ya kalian dapat Rp20.000. Kalau RPM-nya 50.000 ya kalian dapat Rp50.000. Simpelnya seperti itu. Nah, untuk menentukan RPM dan GPM ini tergantung konten dan tergantung penontonnya. Saya pernah membahas sebuah cara di mana waktu itu saya mendapatkan banyak subscriber, ya mungkin lebih dari ratusan ribu subscriber lah, tapi kontennya campur-campur. Nah, kemudian saya berpikiran untuk mengganti konten ini menjadi konten bisnis atau membahas tentang otomotif. Alhasil apa? Alhasil karena para subscriber saya itu rata-rata ya penontonnya campuran, mungkin banyak ke gaming Mobile Legends. Ya, meskipun konten saya membahas tentang bisnis dan otomotif, RPM-nya tetap rendah. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya RPM itu bukan dari kontennya, tapi lebih kepada para penontonnya. Ya, konten berpengaruh, karena kan kalau konten kalian membahas finansial terus, keuangan terus bisnis terus, ya otomatis lama-kelamaan para penonton kalian yang baru ini, penontonnya juga mereka suka nonton video yang lain atau memang peminatnya kebaca oleh algoritma YouTube sebagai pecinta atau yang suka dengan konten tentang bisnis dan lain sebagainya. Nah, oke. Jadi, nggak semua orang itu yang baru monet itu penghasilannya kecil. Enggak, banyak juga yang penghasilannya langsung besar. Karena apa? Karena videonya memang langsung banyak penontonnya dan memang dia bisa mendevelop video atau channelnya itu dengan baik. Nah, ini kalian jadikan aja semangat. Jangan mindset kalian itu berpikiran bahwa, oh iya ya, nanti kalau misalnya monet berarti saya harus terima apa adanya dulu, saya harus ya ikutin aja alurnya. Ya, jangan kayak gitu.
kalian harus bermindset bahwa peluangnya itu masih ada loh, peluangnya itu besar juga loh untuk begitu video dimonet, channel dimonet bisa mendapatkan penghasilan yang besar juga. Jadi jangan kecil hati, jangan patah semangat. Intinya fokuskan aja di kalian ini, fokuskan aja di apa ya? Saya bingung juga ngomongnya. Fokuskan, kalau saya ngomong fokus di algoritma kayaknya kurang tepat. Kalau saya ngomong fokus di konten kayaknya terlalu meluas. Nah, gini aja deh. Gimana caranya? Intinya video kalian disukai oleh orang. Itu dulu deh. Itu dulu. Baru setelah itu bagaimana caranya video kalian ditemukan orang lain. Maksudnya video kalian ditemukan adalah ya memberikan judul yang tepat, membahas yang materi yang pas, terus kemudian tidak melakukan kegiatan yang aneh-aneh, terus kemudian juga kalian topiknya itu spesifik. Nah, itu akan jauh lebih mudah untuk bisa berkembang. Ingat ya, semua orang punya timeline masing-masing, punya waktu masing-masing untuk bisa kontennya melejit. Nggak bisa kalian samakan semua orang itu bisa langsung cepet, itu nggak bisa. Perlu proses, perlu belajar, dan juga perlu jam terbang. Fokus kalian sekarang adalah belajar sambil praktek, tetap upload meskipun video kalian jelek, tapi jangan berharap video kalian langsung rame dulu ya. Tapi kalian juga jangan berpikiran terlalu idealis. Maksudnya, wah ini tuh udah sempurna banget nih konten saya, thumbnail saya udah kece banget nih. Tapi kalau nyatanya secara analitik kalian hasilnya rendah, ya buat apa dipertahankan mindset kalian itu? Lebih baik kalian fokus untuk memperbaiki. Tanya pada orang yang mungkin kenalan kalian, bro, kira-kira sebagai orang awam kalau misalnya dapat thumbnail kayak gini, lu bakal ngeklik nggak? Nah itu tuh, kira-kira thumbnail kayak apa sih yang bikin lu itu ngeklik videonya dan lain sebagainya. Itu masukan-masukan dari orang lain itu tentunya bisa juga membangun kalian, sehingga perspektif kalian itu tidak boleh menjadi dewa bagi kalian ya. Perspektif kalian itu boleh kalian jadikan pendirian kalian, boleh. Tapi kalian harus berpikir secara realistis. Orang suka nggak sih dengan apa yang saya kerjakan? Orang suka nggak sih dengan apa yang saya dapatkan? Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Intinya adalah fokus aja dibikin konten. Jangan fokus masalah trik, teknik, apapun itu, jangan. Kalian bisa belajar di banyak YouTuber besar, banyak channel-channel besar, jangan di Indonesia aja deh. Di Indonesia kebanyakan drama. Kalian cari aja konten-konten atau di luar negeri tentang tutorial-tutorial yang cara mungkin bikin thumbnail, cara mungkin bikin judul, riset SEO. Nah itu banyak kok di luar negeri dan semuanya gratis, dan saya sudah pernah coba cari-cari dan isinya mantep-mantep. Ya bukan berarti saya meremehkan konten kreator Indonesia, enggak. Tapi ada opsi, kalau bisa kalian jangan pakai di satu pendapat dari konten kreator aja. Contoh, misal kalian nonton video saya, jangan kalian dengarkan saya aja, kalian juga harus dengarkan pendapat orang-orang lain. Kalian kumpulkan, kalian olah, dan kalian riset mana yang benar, mana yang salah. Nah dari situ nanti kalian punya pengalaman sendiri, punya jam terbang sendiri. Karena selagi kalian ngeriset, itu secara nggak langsung, secara nggak kalian sadari, pengetahuan kalian juga bertambah loh. Kalian googling di internet, itu juga nambah wawasan dan pengalaman kalian loh. Jangan dipikir kalian nyari-nyari riset di internet itu jadi sia-sia ya. Enggak, itu akan jadi ilmu yang mungkin sekarang nggak dibutuhin, tapi suatu saat nanti bisa kalian manfaatkan. Ya simple aja deh, simple ya di kehidupan sehari-hari. Contoh mungkin saya dulu basicnya adalah seorang programmer, di mana saya sering mengalami error, saya sering searching sana sini, dari website satu ke website yang lain nggak menemukan solusi. Tapi tiba-tiba apa yang saya pikir nggak berguna itu, suatu saat kemudian kalau mendapatkan error yang sama, ternyata sangat-sangat bermanfaat loh. Ya, oh iya ya, waktu itu kan saya pernah nyari kayak gini, nyobain nggak berhasil. Cobain ternyata berhasil saat ini. Ya, itulah hal-hal. Dan kenapa saya bilang ketika kalian riset, cari tahu informasi, itu termasuk jam terbang dan itu juga termasuk pengalaman bagi kalian. Ya, tetap semangat, jangan mudah menyerah. Intinya nggak ada yang instan bro di internet, perlu proses. Yang bisa instan-instan itu ya kebetulan mereka siapa tahu memang punya basic skill yang ya kita nggak pernah tahu lah ya. Sebelumnya ada yang 1 bulan, ada yang cuma 2 minggu lolos monet. Ya kita nggak pernah tahu. Ternyata dia itu sudah pernah mencoba dan gagal berkali-kali, terus kemudian nyoba lagi bikin channel baru, ternyata berhasil. Nah itu kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi jangan remehkan siapapun. Memang mungkin terlihat dia ini kayak semacam ya masih pemula, tapi kan kalau ilmunya segudang di belakang kan kalian nggak pernah tahu kan. Nah itu yang nggak boleh kalian remehkan. Oke, terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.